JBR Nge-Podcast, yuk kepo biar gak stres. Senang sekali saya Septando hadir di kesempatan pagi hari ini menyapa semua sobat belajar dimanapun berada. Tentu saja mengawali di kebersamaan kita pagi hari ini, senang sekali Jogja Belajar Radio Nge-Podcast kembali menyapa Anda. Dan silahkan kita juga bisa mengajak sobat belajar bergabung untuk memberikan komen, subscribe, jangan lupa di Jogja Belajar YouTube channel maupun Jogja Belajar Radio YouTube channel untuk mendapatkan informasi terbaru dari Jogja Belajar di Balai Tekomdik. Nah, melihat perkembangan dunia pendidikan termasuk mengikuti perubahan disrupsi teknologi maupun hal-hal yang harus kita respon di dunia saat ini, rasa-rasanya pintar atau cerdas saja tidak cukup. Banyak hal yang harus kita kembangkan melalui soft skill pendidikan khususnya di peserta didik saat ini. Menarik kalau kita melihat bagaimana perubahan dari revolusi industri 4.0, society 5.0 pun sudah harus mau tidak mau kita hadapi. Lantas bagaimana kita merespon dengan strategi menguatkan soft skill dalam transformasi digitalisasi pendidikan. Hari ini luar biasa yang hadir di JBR Podcast karena tidak hanya dari daerah istimewa Yogyakarta saja yang kita akan berdiskusi, tapi langsung hadir dari Bangka Belitung dan juga daerah istimewa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya hadir kali ini bersama Bapak Y. Ediono SPDMA, Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Betul. Babel, betul. Senang sekali, kabar baik Pak Ediono. Alhamdulillah. Senang Sudah kali berapa ini hadir ke Jogja? Tak terhitung. Sudah cukup banyak. Sudah berkali-kali, tapi tetap rindu dan ingin selalu ke Jogja. Jogja selalu merindukan. Begitupun ya. Kita juga ingin sekali bisa nanti main juga di Bangka Belitung. Siap. Itu nanti kita bisa sharing-sharing juga. Karena tidak hanya dari Bangka Belitung dan yang luar biasa, kami juga menghadirkan pada kesempatan kali ini salah satu mahasiswa pasca sarjana kandidat doktoral evaluasi pendidikan. Nah, betul. Yes, program betul. EP. Betul, Mas Anda. Ada Bapak Nurdin. Pak Nurdin, kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga kita nanti akan sharing-sharing juga dengan ya kondisi yang tentu saja dari seluruh penjuru Indonesia. Menarik kalau kita melihat perjalanan dari setiap pendidikan di Indonesia. Tentu target dari pemerintah adalah pemerataan dimanapun siapapun mendapatkan hak yang sama. Saya ingin mengawali dulu dari Pak Nurdin, melihat kondisi di daerah istimewa Aceh sebetulnya. Potretnya seperti apa sih Pak Nurdin? Baik, terima kasih Mas Ya. Anda. Untuk di Provinsi Aceh, dari sisi digitalisasi, mungkin kalau di kota-kota besar, di ibu kota kabupaten atau di ibu kota provinsi, mungkin tidak terlalu tertinggal ya kondisinya. Tapi kan secara faktualnya Aceh itu pendidikan berada di 70%-nya berada di daerah pedesaan. 70% ada di pedesaan. Iya, malahan. dan infrastruktur untuk digitalisasi ini mungkin masih perlu perhatian lebih. Dan kesulitan-kesulitan juga dihadapi oleh masyarakat pedesaan yang secara ekonomi mungkin dan secara kehidupan itu mungkin masih kuat di sisi tradisionalnya ya. Kalau Baik. secara pemikiran kita sebut mungkin masih konservatif lah ya, seperti itu. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa Ya. mengikuti ya. Tapi tentu saja untuk membangun sebuah sistem pendidikan berbasis digital ini kan perlu banyak dukungan. Salah satunya adalah ya pengadaan sarana prasarana, infrastruktur. Iya, betul. Apakah itu hanya melatar belakangi Bapak untuk mengambil evaluasi pendidikan ini? Betul, Kayaknya ya. harus ada yang secara kritis untuk bisa Baik. dibangun. Di universitas ini mungkin salah satu entry point saya untuk bisa bergaul dengan ekosistem pendidikan yang lebih baik ya. Ya. Jadi kalau seperti tim mungkin antara Indonesia dengan tim Jepang lah mungkin ya. Jadi saya harus belajar ke Jogja mungkin untuk mendapatkan banyak hal yang bisa diterapkan di Provinsi Aceh. Salah satunya adalah yang sekarang memang sudah tidak bisa mundur ya. Ya. Kita harus masuk ke dunia digital di dalam pendidikan gitu. Lompatannya itu adalah digitalisasi. Ya, tanpa itu mungkin akan sulit ya. Oke. Artinya memang sepakat bahwa digitalisasi adalah upaya untuk kelompatan itu tadi. Betul, iya. Baik, dari Serambi Mekah kita bergeser ke Serumpun Sebalai, Bangka Belitung. Pak Ediono, kalau di Bangka Belitung sendiri memang tentu
ada karakteristik yang berbeda, terbagi di 2 pulau, Pulau Bangka dan Belitung, betul. Betul, betul. Dan lantas bagaimana kondisi secara umum juga potret pendidikan di sana? Baik, terima kasih. Potret pendidikan terutama yang berhubungan dengan masalah digitalisasi Iya. Di dunia pendidikan, memang pada saat ini kita sedang berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan karena kita yakin bahwa digitalisasi ini tidak dapat ditinggalkan. Ini benar-benar luar biasa. Sementara gerak daripada digitalisasi ini sangat cepat sekali. Era ini tidak dapat kita kejar dengan pelan-pelan. Oke. Harus dengan maksimal. Nah, kondisinya seperti yang hampir sama dengan yang disampaikan juga oleh rekan saya, bahwa di daerah perkotaan rata-rata memang sudah dapat mengikuti. Tetapi di daerah pedesaan-pedesaan, kemudian juga di daerah kepulauan, Ya. itu memang masih jauh tertinggal. Oke. Dan ini memang tercermin bukan hanya terlihat dari produknya, tetapi juga terlihat dari bagaimana cara mereka memahami atau menggunakan sistem itu sendiri. Gitu kan. Baik. Nah, ini yang terlihat seperti itu. Ya, ya. Dan akhirnya memang mau tidak mau tetap upaya pemerataan pasti masih selalu digenjot begitu. Harus itu dilakukan. Jadi bukan hanya langsung tertuju kepada siswanya saja, tetapi juga guru-gurunya. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah juga dari kebijakan atau pemimpin daerah. Oke. Di mana pemimpin daerah harus mulai memikirkan bagaimana daerahnya tadi itu mampu berkembang dengan cepat. Ya. Gitu. Kalau sudah ada kebijakan atau sudah ada suatu pemikiran ke sana, maka semua fasilitas, kemudian program-program itu akan diarahkan kepada bagaimana supaya terjadi digitalisasi. Oh, baik. Seperti itu. Arahnya memang kebijakan pun juga berperan, regulasi juga bisa untuk bisa mendorong ke sana. Baik, Sobat Belajar, ini senang sekali. Saya yakin saat ini juga yang dari Aceh ada yang bergabung, dari Bangka Belitung mungkin juga menyaksikan karena kita hadirkan secara langsung di live streaming YouTube channel. Dan silahkan kita bisa mengajak Anda untuk dapat berinteraksi langsung di live chat YouTube channel Jogja Belajar, dan tentu saja masih ada banyak waktu untuk kita membahas. Berbicara soft skill, Pak Edi, kalau kita melihat perkembangan digital tidak cukup kita cakap digital saja. Benar. Karena ini ada dua sisi juga, positif negatifnya. Harus cerdas, harus bijak. Soft skill dari kacamata pendidikan khususnya, kalau yang layak untuk diterapkan khususnya di Bangka Belitung, seperti apa Pak Ediono? Baik. Soft skill ini lebih banyak kita berbicara mengenai karakter ya. Betul. Mengenai karakter, di mana karakter ini sangat berperan penting di dalam menentukan masa depan siswa itu sendiri. Oleh karena itu maka harus ada satu perhatian khusus bagaimana soft skill ini perhatikan. Seperti misalnya di SMK ya. Di SMK itu produknya bahwa mereka rata-rata punya kemampuan hard skillnya itu sudah cukup bagus, tetapi soft skillnya ini yang masih meragukan. Sering saya kadang-kadang memantau kepada tempat mereka magang begitu. Baik. Kita nanyakan pada mereka bagaimana siswa kita yang ada di sini. Mereka mengatakan ya itu kadang-kadang masalah disiplin, kemudian juga masalah kejujuran. Ini menjadi polemik ya, masih jadi dilema bagi kita bagaimana dan namanya permasalahan anak muda hampir rata-rata sama dimanapun tempat. begitu. Kemudian juga mudah menyerah seperti itu. Nah, ini polemik yang terjadi Betul. pada saat Dimanjakan teknologi jadi akhirnya semangat juangnya kadang iya, tidak begitu tinggi begitu ya Pak Ediono. betul. Dan akhirnya itu yang terus dipantau, dan yang terjadi ada catatan apa saja kalau khususnya untuk generasi muda di sana? Ya, karena berkaitan dengan masalah karakter tadi. Oleh karena itu maka upaya-upaya yang harus dilakukan itu bukan hanya dari sekolah, tetapi juga dari lingkungan pendidikan di rumah gitu. Ya. Oleh karena itu maka pemahaman kerjasama antara sekolah dengan orang tua itu ditingkatkan. Bagaimana supaya mereka bisa memahami pentingnya soft skill ini gitu ya bagi masa depan mereka. Kesadaran bahwa tanggung jawab ini tidak hanya dari sekolah saja, orang tua, keluarga, lingkungan pun harus mampu untuk membentuk itu. Iya. Baik, sebelum saya ke Pak Nurdin, saya akan menyapa dulu untuk Sobat Belajar. Terima kasih yang sudah bergabung, yang bergabung di YouTube channel Jogja Belajar. Saya ingin menyapa ada rekan-rekan yang sudah ada di sini. Ada Muslih
Asfihani. Nah, ini dari SMP Negeri 1 Balerejo. Terima kasih ya untuk atensinya. Kemudian ada Sulistianingsih, selamat pagi JBR. Terima kasih Mbak Sulis. Ada Ria Purnamasari, semangat hari Kamis. Terima kasih juga. Kemudian bergabung Yose Rizal Triarto. Selamat pagi JBR Nge-Podcast. Ini ada, mungkin nanti bisa direspon juga pertanyaan. Pak, ini bagaimana cara penguatan soft skill ya, seperti untuk siswa khususnya, seperti apa yang betul-betul dibutuhkan dan bisa dan segera diaplikasikan dalam transformasi digitalisasi pendidikan ini. Oke, baik, terima kasih. Kita kembali Pak Nurdin di Aceh. Saya mohon informasi, sebetulnya kawasan atau daerah yang Pak Nurdin memang mengabdikan diri di pendidikan ini di kawasan mana, Pak? Mungkin kita bisa akhirnya nanti akan melihat sebetulnya potretnya, karakternya seperti apa. Jadi agar ada bayangannya. Monggo Pak Nurdin. Ya baik, terima kasih Ya. Mas Ando. Ya, saya bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Di Aceh Timur. Itu 400 km dari kota Banda Aceh. Dan ini merupakan kabupaten yang dulunya sudah cukup maju ya. Tapi ketika ada pemekaran, sehingga daerah maju itu menjadi kabupaten baru. Oke. Dan Kabupaten Aceh Timurnya itu pindah ke daerah barat. Jadi di daerah yang secara infrastruktur dulu jauh dari ibu kota. Tetapi alhamdulillah karena Aceh mendapatkan otonomi khusus. Ya. Jadi ada program pemerintah Aceh itu namanya Aceh Carong ya. Aceh Carong itu kalau di Indonesia kan berarti Aceh Pintar. Oke. Iya. Jadi salah satu yang dilakukan adalah pemerataan dan kita sudah mulai melakukan sinergi antar kawasan. Jadi ada dibangun satu SMK dilengkapi fasilitasnya. Misalnya di SMK Ibu Kota lah, SMK ID. Lalu kita bisa melakukan kunjungan atau pembelajaran ke SMK itu. Karena kalau dicukupkan untuk fasilitas di semua fasilitas digitalnya ya. Digitalnya ke seluruh sekolah, terutama SMK, terlalu banyak sekolahnya. Banyak karena sekolah dia kan di sana. tersebar ya. Secara geografis kan tersebar jauh gitu. Jadi ada satu SMK yang harus dibangun karena ada permintaan masyarakat. Tapi kondisi inputnya misalnya sedikit siswanya. Oke. Hanya 100 orang misalnya. Tapi untuk pemerataan kan harus dibangun. Iya, gitu. iya. Kalau mereka tidak dibuatkan SMK di situ misalnya, dia harus ke kecamatan lain gitu yang sudah lebih lengkap. Dan itu akan banyak memerlukan biaya. Nah kalau dilengkapi fasilitasnya tentu anggarannya juga Harus tidak, tambah lagi. Share anggaran juga menjadi persoalan gitu ya. Oke. Ya mungkin salah satunya itu ya. Kalau di Aceh secara alamnya sudah terlalu memang sangat luas areanya, jangkauannya juga cukup jauh. Ya. Dan secara tidak langsung sebetulnya soft skill pun terbangun ketika proses itu juga secara alami terbentuk. Begitu Pak Nurdin. Kalau kita ada satu yang membanggakan sebenarnya di Aceh itu. Ya. Apa itu Pak Nurdin? Dengan fasilitas terbatas, semangat belajarnya tetap tinggi. Tetap tinggi. Okay. Ya. Tidak terbatas juga artinya tetap tinggi. Contohnya dalam keadaan perang kita masih belajar. Apalagi dalam keadaan damai. Baik. Itu, saya tidak berani mau bahas itu tadi. Tapi memang kondisi hal-hal yang akhirnya memang tidak terduga ya, baik itu katakanlah konflik dan lain sebagainya pun mau tidak mau juga harus menjadi tantangan tersendiri Pak Nurdin di sana. Iya, betul. Karena kita termasuk destinasi wisata religi. Arus wisata juga alhamdulillah masih termasuk tinggi ke Provinsi Aceh. Terutama kemarin ada kunjungan wisata juga untuk Museum Tsunami dan hal-hal yang mengikuti itu ya. Oke. Sehingga COVID akhirnya membuat masyarakat Aceh yang sebelumnya mungkin menganggap bahwa secara konvensional kita masih bisa untuk belajar di era sekarang, ternyata sekarang tidak ya. Kita juga sudah harus mengadopsi digitalisasi dalam pendidikan. Baik, ini tadi menarik sempat membahas tentang pandemi ya dari Pak Nurdin, Pak Ediono juga. Di Babel sendiri, Bangka Belitung. Artinya antara dua pulau ini apakah punya karakter yang berbeda juga ketika merespon 2 tahun harus berubah digital PJJ ini, Pak Edi? Ya, baik. Di Belitung memang terdiri dari 2 pulau besar ya. Ada Bangka dan Belitung. Namun di dalam era informasi kita tidak terjadi sekat antara 2 pulau ini. Sama-sama mengikuti perkembangan dengan cepat, baik itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur maupun dari Dinas Pendidikan itu sampai ke bagian Kepulauan Belitung, gitu kan, tidak terlampau sulit untuk itu, gitu. Permasalahannya hanya pada bagaimana mengimplementasikan program-program kegiatan
yang berhubungan dengan masalah digitalisasi ini. Ya. Itu yang Akhirnya memang untuk mengimplementasikan itu. Benar. Meskipun upaya untuk meningkatkan sarana prasarana jelas harus tetap dituju ke sana. ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Ediono, Pak Nurdin, Ya, ini menarik kalau melihat pengalaman beliau berdua sudah pernah 1 bulan di Singapura, betul ya, untuk mengikuti sebuah pengembangan tentang pembelajaran pendidikan juga di sana. Kita akan mengulik juga kira-kira apa sih yang didapat dan akhirnya bisa menjadi satu ya mungkin percontohan yang bisa diterapkan khususnya antara Singapura dan Indonesia secara umum. Kita akan lanjutkan di JBRG Podcast setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi di JPR Podcast. Yuk kepo biar nggak stres dan yuk minum biar nggak haus. Kita boleh seruput dulu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Masih bersama Pak Edi, juga boleh dinikmati untuk sekedar kita melanjutkan obrolan hari ini. Pak Edi, Pak Nurdin, ini 1 bulan di Singapura. Ada hal yang menarik tentu saja untuk melihat dari perspektif pendidikan. Nah, apa yang kemudian kalau saya mengatakan perbedaan terlalu terlalu ekstrim mungkin ya. Apa yang sebenarnya bisa kita pelajari di sana yang kemudian akhirnya bisa diterapkan di Indonesia dari Pak Ediono terlebih dahulu. Monggo. Ya, kita belajar di sana 2 hal. Yang pertama tentang sekolah efektif ya. Sekolah efektif. Kemudian kedua tentang leadership-nya. Oke. Di sekolah efektif itu kuncinya adalah mereka itu bagaimana melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, dalam inovasi-inovasi pembelajaran itu tidak terlepas seperti dari awal kita bicara ini tentang masalah bagaimana karakter itu diterapkan. Ya. Oleh karena itu maka kita sering mendengar bahwa di Singapura itu disiplinnya sangat tinggi. Kita sadari itu bahwa terjadi perbedaan lah gitu dengan kita. Karena mereka sudah membuat sebuah sistem bagaimana supaya disiplin itu benar-benar dapat dijalankan gitu. Ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah kebiasaan itu dimulai dengan sebuah paksaan gitu. Oke. Nah, ketika dipaksa oleh sebuah sistem, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu kemudian akan melahirkan sebuah kesadaran. Kan? Nah, itu. Nah, ini yang saya lihat di sana bagaimana anak-anak mereka begitu patuh, disiplin dalam tanda petik tetap kreatif. Ya, tetap kreatif. Kemudian juga mereka sudah menerapkan bahwa semua sekolah itu adalah baik. Oke. Artinya tidak ada sekolah unggul. Kenapa mereka mau mencari sekolah-sekolah yang lain? Semuanya serba sudah baik di sana gitu. Nah, ini yang harus kita pelajari di sana. Dan yang menarik ada satu lagi, yaitu guru-guru ini ketika terdeteksi terjadi penurunan performa, itu kemudian direkomendasikan untuk diikutkan dalam diklat. Jadi ada dipantau terus ya. Iya, ada ketika ada indikator turun. Itu seperti itu. Dan kalau sudah 2-3 kali ikut diklat dan ternyata performanya tidak bisa naik lagi, ini katanya tidak boleh jadi guru lagi gitu loh. Nah, itu menarik sekali gitu kan. Evaluasi pendidikan ini, Pak Nurdin. Masih dengan pelajaran di Singapura, apa yang kemudian bisa kita dapatkan di sana, Pak Nurdin? Silakan. Baik, Mas Ando, terima kasih. Sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Haji ya, Mas Ando. Tapi ada satu yang paling membedakan antara sistem pendidikan Singapura dengan kita. Itu namanya teacher track. Teacher track. Ya. Jadi mereka ketika menerima guru itu langsung
tertrack sendiri menjadi 3 track. Satu yang namanya classroom teacher. Baik. Jadi guru yang diterima di classroom teacher itu ya hanya untuk mengajar. Kompetensinya itu ditingkatkan untuk terus mengajar sampai dia pensiun. Tidak berubah menjadi kepala sekolah, Ya. tidak berubah menjadi pengawas. Jadi fokusnya hanya Dia di hanya di mengajar. Iya. Oke. Dia melakukan kontak setiap saat di dalam pelajaran dengan siswa. Yang kedua, itu ada yang namanya managerial teacher. Ya, itu guru yang diterima atau yang disiapkan untuk mengelola, memanage sekolah. Dia tidak akan mengajar gitu. Ya jabatannya ya mulai dari manajer bawah, middle sampai Karirnya ke atas. akan berjalan Iya. dari situ. Dan Secara orang-orang yang duduk di kantor kementerian itu orang-orang yang dari manajer ini. Oke. Gitu. Sudah dibentuk dari awal. Iya. Dan yang ketiganya spesialis teacher. Dia punya itu. Itu yang mendesain perangkat pembelajaran, soal-soal evaluasi. Iya, iya. Dan dia juga yang melakukan supervisi kepada classroom teacher tadi. Jadi setelah dia menyiapkan perencanaan dilaksanakan oleh guru kelas hanya memikirkan bagaimana metode, bagaimana media, bagaimana mengemas ini menjadi sebuah pembelajaran yang menarik dan interaktif. Lalu guru ini juga yang melakukan spesialis teacher ini yang melakukan evaluasi atau pengawasannya. Beda dengan kita kan, kita yang membuat perencanaan guru. Yang mengajar guru. Lah kok yang evaluasi pengawas gitu loh. Pengawasnya kan nggak bikin apa-apa. Baik. Yang mau dievaluasinya juga apa. Itu sangat mendasar menurut saya. Ya. Tapi apakah ini bisa secara saklek gitu Langsung diterapkan di Indonesia? Ada beberapa kesulitan. Terutama kita akan butuh jumlah pegawai yang sangat besar. Ya, sekarang saja guru masih kekurangan ya. Iya, setuju. Kalau dirubah menjadi spesialis teacher gitu ya. Oke. Tapi ada satu lagi Mas Ando. Dari sisi karir, ketiga jenis track ini penghasilannya kalau dia selevel sama. Ya kalau Anda master teacher dengan principal, dengan master specialist teacher, ya gaji Anda sama lah. Tapi kalau di negara yang lain, kalau Anda guru dengan guru yang mendapatkan tambahan manajerial, kesejahteraannya beda. Berbeda, Pak Nurdin. Oke, ini akhirnya memang menjadi satu catatan menarik ketika guru-guru akhirnya dalam menerapkan karakter terlebih ya. Entah ini mitos atau memang sudah berubah sekarang. Lebih sering menghukum daripada mengapresiasi. Itu dari bagaimana interaksi antara guru dan murid. Apakah masih terjadi seperti itu, Pak Nurdin? Iya, mungkin ini kelanjutan juga dari di Singapura ya. Hampir tidak kita temukan siswa itu dihukum. Tidak sampai menemukan itu. Jadi kalau kita cerita, misalnya ada siswa tawuran, itu nggak akan bisa dijawab tuh. Ya mereka tidak ada tawuran. Karena tidak ada kejadian itu. Iya. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Kalau menurut saya mereka berhasil arus pemikiran itu bisa menjadi sebuah aplikasi. Jadi filosofinya, jadi ideologi pendidikannya, jadi paradigma pendidikannya, dan itu diterapkan. Oke. Sehingga ada satu filosofi yang paling harus kita contoh itu. Ketika kita tanya apa kunci kesuksesan Singapura, what the key of your success? Dia cuma bilang satu, kami memperbaiki yang baik. Memperbaiki yang baik. Iya, dia bilang in your country yang diperbaiki itu yang rusak katanya. Kalau sudah rusak baru diperbaiki. Kalau sudah baik puas, akhirnya terus berhenti. Ya, akhirnya itu yang jadi masalah. Yang tadi Pak Haji bilang inovasinya dimulai dari mereka memperbaiki yang baik. Artinya tidak mudah puas, tidak mudah cukup, harus terus memperbaiki meskipun sudah baik. Menarik. Ya, tadi disampaikan Pak Haji juga tentang bagaimana dipaksa, terbiasa dan sadar. Artinya sudah tidak ada terpaksa lagi, sudah tidak ada terbiasa, sudah kesadaran terbentuk. Sehingga tidak ada lagi anak-anak tawuran, guru menghukum, dan itu terjadi di sana. Kita akan melanjutkan kembali yang sudah bergabung di live chat. Mohon izin Bapak-bapak, kita akan menyapa. Terima kasih ada Khalifah Hirunisa ini. Selamat pagi JBR, terima kasih izin bertanya. Apa yang dipetik dari kunjungan ke Balai Tekomdik? Nah, ini menarik ya. Dan apakah memang nanti bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Provinsi Bangka Belitung khususnya? Kita akan jawab setelah kita bacakan lagi dari Oki Pambudi. Terima kasih Pak Oki, selamat pagi. Narasumbernya keren-keren, luar biasa, terima kasih. Insomfana Dota, terima kasih. Semakin canggih ya teknologi informasi dan semakin dibutuhkan soft skill yang oke. Terima kasih juga ada
Budini Nurul Insani izin bertanya ke Pak Edi di Bangka Belitung, saat ini bagaimana karakteristik soft skill siswa di sana? Tadi sudah sedikit kita singgung, J. Lalu bagaimana upaya Dinas Pendidikan untuk menguatkan soft skill tersebut? Nah, ini Pak Edi, dari dua pertanyaan tersebut sebetulnya berkunjung ke Balai Tekomdik. Ada apa sih di sini, Pak? Kita kan juga sedang berkembang, sedang belajar juga, Pak Edi. Monggo, Pak Edi. Itu. Provinsi Bangka Belitung juga memiliki Telkomdik. Dan itu lahir dari ide yang ada di Telkomdik DI. Oh ya, Pak? Serius? Oke. Betul. Kenapa? Karena saya mendengar bahwa waktu itu juga ada kerjasama kunjungan dari Pak Gubernur, Pak Yarjaldi, juga dari Kepala Dinas Pendidikan, yaitu waktu itu masih Pak Dr. Andes Soleh. Nah, itu mengunjungi ke Jogja dan melihat bahwa Telkomdik di Jogja ini begitu menginspirasi bahwa teknologi memang harus dikembangkan oleh satu balai, sehingga guru-guru diberikan kemudahan-kemudahan dalam membuat aplikasi, kemudian memberikan gambaran-gambaran pemahaman bahwa kita harus menggunakan teknologi gitu. Oke. Seperti itu. Dan kemudian di sana ada. Namun di dalam perkembangannya, dalam perjalanan ini tentunya kita juga pengen melihat dan menyaksikan langsung bagaimana program-program inovasi yang dikembangkan di Jogja. Untuk nanti kita akan coba sesuaikan ya, kalau bisa kita laksanakan itu di sana gitu kan. Karena kami sangat butuh sekali. Butuh informasi, butuh wawasan, butuh pengetahuan tentang bagaimana sih teknologi yang akrab dengan guru-guru, dengan siswa. Nah, ini yang kita butuhkan gitu kan. Gitu. Dan akhirnya memang iklim tersebut yang ingin dibangun juga. Betul. Sejauh ini di Babel seperti apa, Pak, untuk membangun iklim bahwa guru-guru pun sudah sangat sadar bahwa teknologi itu penting? Kalau kesadaran betul, mereka rata-rata sudah muncul kesadaran. Tetapi bagaimana cara mereka untuk meningkatkan kompetensinya itu? Nah, ini perlu ada satu sistem ya, satu sistem. Misalnya dengan cara, apakah guru-guru ini perlu kita data nih? Baik. Data, udah bisa apa saja gitu ya. Ada listnya, mungkin ada sekitar 25 list tentang minimal standar untuk penguasaan teknologi gitu kan. Kemudian di list seperti itu, apakah harus seperti itu gitu kan. Nah, kita belum terpetakan. Belum terpetakan. Nah, ini mungkin salah satu tugas dari Balai Teknik kami yang ada di Provinsi Bangka Belitung untuk bisa memetakan itu gitu. Oke, nanti mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi lebih kompak lagi, lebih solid. Tapi saya boleh cerita nih, Pak Edi. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan sebuah BIMTEK. Yang BIMTEK itu berbeda dari biasanya karena dipantau langsung oleh pakar evaluasi pendidikan. Beliau ada di sini. Karena langsung dari saya juga menyambut dengan pertanyaan yang sama juga. Sebetulnya apakah yang memang terjadi di Yogyakarta dengan apa yang Pak Nurdin saksikan secara langsung selama 4 hari itu, apa ya, perlu ada perbaikan atau perlu ada penguatan lagi? Karena kita juga ingin memperbaiki yang baik juga, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin. Ya, baik. Sepertinya Kepala Balai Tekomdik ini hampir menerapkan semua yang didapat di Singapura. Untuk perubahan itu, gerbong perubahan itu, kita perlu leader. Dan perubahan digitalisasi yang dari awalnya kita mempelajari teknologi, lalu sekarang menggunakan teknologi untuk belajar, kita perlu leader. Dan di Jogja, Balai Tekomdik sepertinya berhasil memainkan peran leader untuk perubahan ke arah itu. Sangat menarik kemarin, mungkin kalau Pak Haji hadir menarik. Guru sekolah luar biasa itu. Dan itu dilatih bikin konten digital untuk siswa-siswa yang difabel dan berkebutuhan khusus. Itu kami belum terpikir ya, kalau saya di daerah itu mungkin belum terpikir untuk yang difabel. Jadi bisa dibuatkan konten-konten pembelajaran, dilatih selama 4 hari sehingga bisa digunakan, diterapkan di sekolah-sekolah berkebutuhan khusus, sekolah luar biasa. Dan satu lagi ya, kemarin itu acara itu sepertinya sebuah kebutuhan. Nah, di daerah itu kita belum tahu kebanyakan itu apa yang kita butuhkan. Jadi masih di pemetaan tadi sampaikan Pak Edi juga ya, perlu pemetaan tadi. Masih kebingungan apa sih yang kita butuhkan, bagaimana mencapainya. Dan setelah itu lalu pemanfaatannya seperti apa? Kalau kata orang filsafat itu ontologi, epistemologi dan aksiologinya belum dapat. Nah, di Balai Tekomdik itu sepertinya sudah untuk
DIY ya. Satu lagi juga Pak Haji, Aceh juga pernah mendapat bimbingan dari Balai Tekomdik di tahun 2008 ya. Iya, iya. Balai Tekomdik Aceh. Mudah-mudahan ke depan akan terjadi sinergi antar lagi. Amin. Bisa lebih kembang lagi. Terima kasih. Kita kembali ke Sobat Belajar yang sudah bergabung di live chat dari Ria Purnamasari. Ini bagaimana Bapak untuk kami sebagai orang tua ini dapat mendampingi dan mendukung putra-putri agar dapat menggali potensi soft skill mereka dan memberi kepercayaan bahwa mereka bisa. Nah, ini kadang orang tua juga Pak Haji, Pak Nurdin, bahwa perlu juga orang tua bahwa anak-anaknya memang harus ada potensi yang dikuatkan, tidak melulu harus seperti bapak, harus seperti ibu. Mungkin dari Pak Nurdin dulu. Baik. Satu lagi juga yang kita dapat dari Singapura. Ketika mereka mau memasukkan anaknya ke sekolah, mulai dari tingkat elementary sampai ke tingkat menengah atas lah kalau di kita ya, mereka itu langsung meminta apa yang sekolah ini akan berikan. Kalau anak saya masuk ke sekolah Anda itu, dia nanti akan memiliki apa. Jadi bukan hanya, kalau di kita kan masih fokus kepada hard skill-nya. Berbagai nilai harus 8, 9. Jadi mereka nanti anak-anak kalau di sini itu punya skill menjadi leaders. Anak Anda akan memiliki kemampuan berpikir kritis. Lah itu menjadi visi yang disusun bersama antara orang tua dengan pihak sekolah. Jadi orang tuanya nggak lepas. Jadi orang tua, siswa dan sekolah itu ya sudah membicarakan apa yang akan dipelajari, dan mereka merubah visi misi dan value sekolah itu setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun pasti akan ada perubahan. Akan perubahan. Pak Idiono, apa yang terjadi juga untuk mungkin karakter orang tua di Babel juga berbeda dengan Aceh, dengan di Jogja dan daerah lainnya. Sebetulnya saya pengen nyambung sedikit bahwa Indonesia juga sebetulnya sudah mengarah kepada itu. Tapi kita masih bergerak pada tataran kebijakan. Nah, pada tataran diimplementasi dan law enforcement yang terjadi di kita ini yang itu masih ini. Kemudian terkait masalah karakter anak yang di rumah tangga tadi ya, saya kira kepada orang tua ya, bapak ibu yang ada di rumah, jangan khawatir untuk melepaskan HP-nya kepada anak. Namun perlu ada seperti pemantauan. Nah begitu. Pemantauan seperti apa kita sebagai orang tua bisa memprotek anak-anak ini kemudian berada pada track yang benar atau tidak. Apa saja yang dibuka. Ini bisa kita pantau misalnya per hari atau per 3 hari atau per seminggu gitu kan ya, setiap hari. Jadi mereka melaporkan anak-anak ini, silahkan pada malam hari Pak, apa yang dilakukan. Nah seperti dapat itu. Ilmu apa saja hari ini dari HP mungkin seperti dari HP seperti itu. Belum lagi misalnya ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru yang sistemnya menggunakan teknologi tadi menggunakan harus misalnya searching internet dan sebagainya seperti itu. Gitu. Jadi ini harus pemantauan yang jelas supaya anak-anak kita tidak lepas dari pihak orang tua maupun dari pihak sekolah sama-sama mengawasi sehingga penggunaan ini bisa menjadi maksimal. Bahwa ini harus kita laksanakan gitu. Meskipun kadang prakteknya juga susah-susah gampang, Pak ya. Betul. Dan itu juga masih harus ada ya banyak hal yang harus dibekali kepada orang tua dan juga putra-putrinya. Literasi digital sendiri apabila kita melihat di Bangka Belitung sudah dapat dikatakan cukup idealkah untuk meliterasi digital di sana sejauh ini, Pak? Oh iya. Provinsi Bangka Belitung tidak ketinggalan amat, cukup banyak perkembangan-perkembangan dan saya melihat bahwa anak-anak di sana juga di dalam melihat sebuah kebutuhan informasi itu mereka begitu cepat. Hanya kan ini masih pada daerah-daerah tertentu gitu daerah-daerah tertentu di mana sinyalnya baik, kemudian juga mereka teknologi informasi begitu cepat diserap dan yang saya khawatir itu adalah bagaimana mereka membuat satu sistem yang tidak dapat oleh mereka ikuti. Nah ini nih ya. Jadi penggunaan teknologi di sana sudah cukup bagus. Artinya memang tinggal bagaimana sistem yang diikuti dan literasinya ini terus dikawal agar bisa tetap on the track untuk positifnya. Begitu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu tentu saja untuk menyimpulkan di segmen terakhir karena ya bagaimanapun juga kita ada di segmen terakhir tapi tidak akan kita sia-siakan waktu ini karena hadir dua narasumber yang luar biasa hebat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jogja Belajar Radio Podcast. Yuk kepo biar gak stres. Jangan kemana-mana.
Terima kasih Sobat Belajar, Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Bapak Yediono SPDMA dan juga Bapak Nurdin SPDMA yang saat ini tengah program doktoral evaluasi pendidikan di Pascasarjana UNY. Menarik bahasan kita dari awal hingga menjelang akhir ini, tapi rasa-rasanya tidak lengkap apabila tadi tidak ada pertanyaan juga dari Sobat Belajar ya. Saya ingin menyapa kembali Arif Prastyo, selamat dan sukses JB Radio. Terima kasih juga Ina Mutia, semangat pagi untuk JBR Nge-Podcast. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Pak Nurdin, ini kita sudah menghadapi satu hal yang mau tidak mau sudah harus kita lewati, yaitu disrupsi teknologi maupun Society 5.0 ini juga sudah berlangsung. Lantas apa yang akhirnya harus secara bijak kita lakukan agar kesenjangan pendidikan tidak lantas terjadi? Meskipun tentu untuk mencapai itu perlu upaya-upaya juga. Pak Nurdin, silahkan. Baik, terima kasih Mas Santo. Ada konsep lama dalam pendidikan kita itu namanya link and match. Link and match. Ya, ini mungkin sudah ditinggalkan ya atau bahasanya sudah berganti. Kita melakukan link and match itu dulu hampir ke hard skill. Oke. Nah, sekarang coba kita link and match. Ya. Tapi di soft skillnya. Misalnya untuk SMK, khusus saya bicara misalnya kepada SMK. Jadi bukan hanya keterampilan vokasionalnya. Jadi bukan menghadirkan peralatan industri saja ke sekolah dalam bentuk teaching factory misalnya. Tapi juga bagaimana karakter industri itu juga dibawa ke dalam sekolah, ke teaching factory itu. Jadi satu paket dia. Sehingga kita tidak hanya melatih hard skill, tapi juga kita sekaligus juga melatih soft skill. Contoh misalnya soft skill itu, kalau menggunakan alat, mungkin para siswa dan guru juga pandai ya, karena itu gampang dilatihnya, ada tahapan. Tapi ketika selesai, lalu alat itu ditaruh tidak ke tempatnya semula dengan rapi, itu kan berkaitan dengan soft skill-nya. Iya. Tergerak tidak dia untuk merapikan yang bukan yang dia gunakan, tetapi dalam kondisi harus rapi. Nah, itu menjadi fokus sebetulnya juga, bahwa soft skill itu sebenarnya tidak bisa dilihat, tetapi bukan berarti tidak bisa dilatih. Ya, seperti tadi yang Pak Haji bilang, pembiasaan tadi. Jadi soft skill, hard skill itu satu paket. Ya, persis seperti kita menggunakan pisau lah, itu ada. Betul. Ini toolsnya. Iya, itu toolsnya. Tinggal nanti kita mau gunakan untuk apa, kira-kira seperti itu. Begitulah teknologi atau di dunia digital di pendidikan. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Pak Ediono juga sama. Apa yang akhirnya menjadi harapan bahwa agar kesenjangan ini semakin bisa kita kikis lah, biar semua bisa merata. Kalau kita bandingkan bahwa Singapura itu adalah sebuah negara yang kecil dibandingkan kita. Mereka ketika melakukan sebuah perubahan, mereka dengan cepat bisa melakukan manuver. Ya. Dulu mereka juga menganggap bahwa nilai-nilai keterampilan, nilai-nilai kecerdasan itu menjadi yang utama. Tapi kemudian terjadi adanya perubahan karakter-karakter yang tidak diinginkan. Maka mereka melakukan sebuah perubahan cepat. Tapi kita kan negara besar nih. Dan sekarang kita pun sudah mulai mengarah ke sana. Buktinya pemerintah dengan di kurikulum Merdeka ini, itu ada yang disebut dengan P5. Itu 30% rata-rata ya, 30% di kurikulum itu diarahkan untuk ke penguatan profil pelajar Pancasila namanya. Nah, ini berhubungan dengan masalah karakter. Ini. Jadi intrakurikulernya tadi dikurangi, ya, kemudian diarahkan 30%-nya itu adalah untuk di P5 namanya istilahnya itu penguatannya. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya bahwa kita tidak menganggap enteng masalah karakter. Ini penting sekali. Cuman kita ingin melihat berapa lama kita akan bisa melihat hasilnya gitu kan. Nah, kemarin waktu diskusi di grup itu ya paling deket itu adalah nanti di rapot tahun depan setidaknya gitu kan itu. Nah, yang kita harapkan saat ini juga kepada sekolah-sekolah, kepada Bapak Ibu guru, bahwa di P5 ini bukan sebuah produknya dalam bentuk kerajinannya itu saja, yang ini, tapi juga prosesnya. Proses bagaimana seperti anak ini nanti mampu
menceritakan dari permasalahan-permasalahan, mampu mencarikan solusi-solusi dari kendala-kendala ketika terjadi proses seperti itu, mampu mempresentasikan hasilnya gitu kan. Nah, ini terjadi peningkatan karakter seperti itu, percaya diri, kemudian disiplin, bagaimana pantang menyerah. Nah, seperti itu. Indonesia sudah mulai ini. Oke, akhirnya memang bisa terbangun juga bagaimana karakter, percaya diri, dan soft skill ini bisa sudah menginternalisasi di setiap pelajar maupun pemuda di Indonesia. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Idiono. Juga Babe saya menyapa beliau sebetulnya dari tadi. Aduh, tapi ini kita harus resmi jadi Pak Nurdin. Terima kasih. Pak Idiono juga terima kasih juga, dan sukses terus untuk kita bisa berkolaborasi dari Bangka Belitung, dari Aceh dan Indonesia. Mudah-mudahan bisa tetap bersinergi untuk pendidikan. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa perbincangan kita di pagi hari ini. Semoga ini menjadi satu langkah yang terus berkelanjutan untuk menjadi memperbaiki yang baik, untuk menyatukan hal-hal yang mungkin belum bisa kita satukan dalam hal pendidikan. Dan semoga dengan Balai Tekomdik di DIY dan juga dari seluruh Indonesia dapat berkolaborasi dalam berinovasi untuk kemajuan pendidikan. Saya Septando pamit, dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari Jogja Belajar maupun Jogja Belajar Radio YouTube channel. Sampai jumpa, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di JBR Nge Podcast.